Waalaikumsalam. Hari ini kita membuat podcast bersama Bapak Amduswan. Nah, tentang tata tertib di masjid ya teman-teman. Nah, langsung aja ya. Pak, sebelumnya gimana nih Pak? Apa kabar Bapak? Nah, Pak, saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak kalau misalnya anak murid nih di dalam masjid ngobrol, bercanda, itu gimana Pak tanggapan Bapak? Ya, kalau menurut Bapak, anak yang ngobrol di masjid itu tentu ya tidak boleh. Karena masjid itu bukan tempat untuk ngobrol, tapi masjid adalah tempat untuk beribadah. Jadi ngobrol di masjid itu bukan ngobrol. Ya, jadi Tapi di masjid adalah untuk berzikir, berdoa, melakukan aktivitas ibadah. Terus kalau ada yang wudhu tapi wudhunya tuh kayak nggak sesuai sama aturannya gimana tuh? Ya kalau wudhu tidak sesuai dengan aturan ya tidak sah. Kan di dalam wudhu itu ada syarat sah wudhu. Jadi kita dalam berwudhu harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan di dalam syarat sah wudhunya, termasuk wudhu. Jadi kalau misalkan wudhu kita membasuh muka tapi tidak tangan, maka itu tidak sah. Kalau ada yang wudhunya cepet-cepet gitu? Yaitu jadi cepat itu bisa kalau semua syarat rukunnya terpenuhi, akan tetapi tentu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan wudhu itu dengan tertib. Tertib di sini termasuk di antaranya adalah rangkaian dari wudhu itu dipenuhi dan juga tidak tergesa-gesa, karena Allah tidak suka kepada orang yang tergesa-gesa. nih Pak, misalnya ada kalau misalnya pas sholat malah bercanda gitu-gitu, kayak senggol-senggol teman, ketawa-ketawa, itu gimana sih Pak perasaan Bapak ngeliat muridnya ngelakuin gitu? Ya, pertama ya tentu Bapak prihatin dan sedih ya melihat orang yang atau apalagi kalau dia itu misal anak Bapak melaksanakan sholat tapi tidak benar ya, apalagi bercanda. Kenapa? Karena itu adalah merupakan bagian dari perbuatan yang menyenangkan. Kita tidak boleh di masjid bercanda, karena masjid bukan tempat untuk bercanda, ibadah. Apalagi ketika melaksanakan sholat, kita kan akan menghadap kepada Allah, maka seluruh potensi diri atau kita itu harus siapkan untuk menghadap kepada Allah. Beribadah itu hanya sekedar fisik saja, hati juga harus disiapin, pikiran juga harus disiapin. Itu yang disebut dengan kehusuan antara hati, pikiran, kemudian sikap, perbuatan dalam ibadah itu dilaksanakan dengan baik. Gimana cara Bapak mendidik anak muridnya Bapak nih biar sholatnya itu benar gitu, nggak bercanda? Kalau gimana cara Bapak? Yang pertama, sholat tidak benar itu karena memang dia tidak tahu. Ada yang tidak tahu, tapi ada juga yang tahu tapi tidak mau tahu. Ada juga yang tidak mengerjakan sholat dengan benar karena memang dia lalai. Yang tahu tapi memang tidak peduli. Nah, bagi mereka yang tidak tahu ya kita ajarkan dulu tentang bagaimana supaya sholat itu yang benar sesuai dengan syarat rukun, yang sesuai dengan aturan-aturan kita sebagai pemerintah tahu, kemudian ya kita ajarkan dengan sesuatu pengetahuan yang paling utama. Ibadah sholat adalah ibadah yang pertama dan utama, ibadah yang menjadi barometer ukuran diterima amal ibadah yang lainnya itu adalah makanya sholat itu sangat utama. Tidak boleh kita main-main di dalam sholat. Bagi mereka yang lalai ya diingatkan supaya jangan melaksanakan sholat secara lalai, karena kan orang yang sholat lalai yaitu yang main-main ataupun juga saja
Fawailul lil musallin alladzina hum li sholatihim sahun. Bagi orang yang sholat, orang yang lalai itu diantara ini adalah orang yang sholat bercanda, orang yang sholat tapi tidak memahami istilah sholat tersebut, atau sholat tapi dia mengakhirkan waktu sholat juga hanya sekedar sekedar ini Bapak bagaimana perasaan Bapak nih, akhirnya ada nih anak murid Bapak yang tertib saat zikir. Perasaan Bapak itu gimana? Anak muridnya tertib dalam zikir dan Bapak sangat senang, Bapak sangat senang sekali. Satu hal yang membuat guru ataupun ya yang mengajar itu bahagia, diantaranya adalah mereka melaksanakan dan menjalankan apa yang diperintahkan. Misalkan disuruh sholat tertib, rapi dan sebagainya, itu senang, satu kebahagiaan tersendiri bagi guru ketika melihat muridnya itu bisa menjalankan perintah Allah, yaitu sholat dengan Kalau gitu kan kalau habis sholat fardu itu biasanya kan Bapak tuh suka kultum ya Pak. Terus kalau ada murid yang gak nyimak kultum Bapak, gimana tuh perasaan Bapak? Ya sebetulnya yang seperti itu bisa diintrospeksi diri, kita dapat introspeksi juga ya. Andaikan kita bicara di depan orang, kemudian orangnya itu tidak mendengarkan, kan otomatis tidak nyaman ya, tidak nyaman, bahkan mungkin tersinggung gitu. Tapi kalau Bapak maklum, tetapi tetap mungkin Bapak berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengingatkan agar mereka sadar bahwa mendengarkan nasihat agama itu adalah baik. Kita sebagai murid juga ya tentu harus belajar untuk memahami, belajar untuk menghargai, belajar untuk mencintai nasihat-nasihat agama, karena agama itu adalah nasihat. Kita tidak akan bisa apa-apa kalau tidak disebarkan agama itu. Oleh karena itu ketika ada ustadz atau kiai yang mengajarkan tentang kebenaran kepada kita, itu adalah jalan kita untuk mendapatkan ilmu. Kita bersyukur karena dari situlah kita bisa memahami tentang ajaran agama. Andaikan saja tidak ada yang mau menyebarkan agama, ada yang tidak mau dakwah, maka mungkin ya kita juga tidak akan ini ada murid Bapak yang udah tahu jelas gitu apa temennya Bapak ngasih nasihatin apa, tapi anak muridnya ini nggak mau gitu Pak kan ikuti yang Bapak yang dia udah ngasih tapi tetap belum mau ngelakuin yang benar, gitu melanggar gitu peraturan. Menurut Bapak itu gimana sih Pak kalau orang yang kayak gitu tuh? Ya, sebetulnya di dalam agama itu ada metode penyampaian agama. Jadi bila sabili robika bil hikmah wal mau'izati hasanah wa yuridu maka serulah manusia ke jalan Tuhan dengan cara yang baik, kemudian dengan metode yang baik, kemudian juga dengan contoh yang baik. Ketika mereka sudah diberikan nasihat yang baik, kemudian diberikan contoh yang baik, kemudian diberikan dasar pemikiran yang tidak anggap bahwa itu tepat untuk mereka yang tidak mengikuti juga, maka kewajiban Bapak itu sudah istilahnya baru dikatakan selesai ya. Apakah mereka mau menerima atau tidak, itu adalah hak mereka, tapi kewajiban Bapak sudah terlaksana. Akan tetapi tentu sebagai seorang guru tidak boleh putus asa terhadap kondisi itu. Kita harus teruskan sampaikan ya, karena boleh jadi pada saat itu dia mungkin sedang tidak fokus, tapi di saat yang lain kok. Jadi akan terus selama Bapak mampu, bisa ya, guru-guru bisa mungkin mengajar akan terus disampaikan ya. Adapun apakah itu sampai atau diterima atau tidaknya ya, yang membuka pintu hati adalah Allah. Kita bertugas
adalah berkewajiban untuk menyampaikan saja, tapi masalah hidayah itu ada. Kalau gitu Pak, kan biasanya sholat itu biasanya ada kayak ceramah dari anak murid per kelas mewakili salah satu guru yang kenapa sih diadakan? Nah, ini adalah salah satu sarana untuk memberikan pelajaran atau melatih mereka agar mereka itu bisa dan biasa berbicara di depan umum terkait dengan masalah mengajarkan agama. Karena setiap hidup itu kan ada generasi, bisa jadi mereka yang suruh ke depan itu nanti adalah generasi penerus pengganti orang tua yang mungkin sudah sepuh gitu, yang sudah tidak mampu lagi untuk bisa di depan. Nah, mereka itu, kalau mereka tidak diajarkan dari sekarang, ya mungkin sulit untuk mencari orang-orang yang berani untuk menyampaikan ini. Dengan adanya itu, kita latih mereka supaya berani berbicara di depan umum. Pertama, yang kedua, dengan kita melatih mereka bisa bicara di depan umum, setidaknya juga mengajarkan kepada diri mereka apa sih yang dia sampaikan. Nah, dengan apa yang dia sampaikan juga, otomatis kan akan memacu pada dirinya juga ingin melaksanakan apa yang dia sampaikan. Dan juga mereka adalah termasuk para menjadi kiai atau ustaz-ustazah yang meneruskan perjuangan risalah ataupun apa istilahnya ajaran agama ataupun menyampaikan dakwah kepada manusia. Pak, kalau misalnya nih, kayaknya masih banyak nih ya Pak anak murid Bapak kalau misalnya suka bolos atau salah fardu juga, itu gimana sih Pak cara Bapak biar gimana gitu pengalaman Bapak? Kalau sebenarnya gimana gitu? Ya, pertama Bapak tidak henti-hentinya akan terus mengingatkan dan mendorong mereka supaya mau melaksanakan sholat duha. Dan di situ juga kita sadarkan kepada mereka bahwa sholat duha itu adalah bukan hanya bukan merupakan bagian dari program sekolah, akan tetapi juga sholat duha memiliki hikmah dan manfaat yang besar untuk siswa-siswi, ya, memberikan pertama ya dengan melaksanakan sholat duha kita akan terlatih dan bisa dan biasa melaksanakan sholat. Kemudian di situ akan ada doa supaya kita mendapatkan istighfar kalau sholat duha itu dilaksanakan dengan misalkan sampai 4 rakaat, 8 rakaat, maka itu kan termasuk diantaranya adalah hikmahnya bisa mengampuni dosa, kemudian dimudahkan rezeki, dan tentu juga akan melahirkan satu ketentraman untuk menghadapi. Ketika kita biasa melaksanakan sholat duha, maka ketika itu akan mempengaruhi diri kita atau pelajar ketika belajar menjadi tentram, dan otomatis ya itu juga akan mendorong mereka menjadi hidup disiplin dan baik. Pak, manfaat dari sholat duha itu apa sih? Manfaat? Ya, sholat duha itu pertama ya, sholat duha itu memiliki manfaat hikmah. Kalau kita melaksanakan sholat duha itu kita akan mendapatkan tambahan. Yang kedua, dengan sholat duha kan di situ ada doa Allahumma, di dalam doa itu Allahumma biha doa ukau wa jamal qalba wa taqwa tuqa Allahumma in kana rizqi fis samai fa anjur wa in kana fil ardi fa rizqi wa in kana ma'asarun fasad. Itu memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan rezeki, ampunan dosa, kemudian cucuran rahmat dan sebagainya. Itu manfaatnya sangat besar untuk kita karena memang apa doa yang dibacakan di dalam sholat duha itu adalah sangat dibutuhkan oleh kita kan. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anjur wa in kana fil ardi fa rizqi wa in kana
sanitas itu dari tanah haraman 4.000 jadi itu ya lebih kepada kita itu insya Allah akan diberikan keberkahan dan kemudahan rezeki. Di sampingnya kita salat duha juga kan bukan hanya salat duhanya saja, kan di dalam salat juga kan ada waghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Jadi meliputi semua apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini sudah terpenuhi ya, harapan kita itu sebetulnya ya sudah kita sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu dijabah. Kalau kita ya ada yang kita lakukan sholat Allah, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah, kita akan hidup, kemudahan rezeki, kelapangan hati dan pikiran. Pak, makasih banyak nih Pak atas informasinya. Ya. Segitu dulu podcast dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.